Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita mau coba membahas mengenai khususnya terkait dengan perdagangan emas. Nah, ada teman di bagian di kolom chat ada pertanyaan mengenai faktur pajak digunggung untuk usaha emas, tetapi lebih baik kita bahas semuanya. Jadi bukannya saja tentang faktur pajak yang digunggungnya, tetapi kita akan coba membahas semua yang terkait dengan perdagangan emas ini sendiri. Nanti video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang terkait dengan PPh, yang kedua terkait dengan PPN, dan yang ketiga kita akan membahas mengenai faktur pajak digunggung, dari bentuk faktur pajak digunggung sampai dengan nanti akan dilaporkan di dalam SPT masa PPN khususnya di bagian korteksnya. Nah, sekarang kita mulai di bagian PPh-nya dulu ya. Nah, ringkasan ini akan membahas oh ya teman-teman, ini tulisan ini ada di bagian pphppn.blogspot.com. Jadi teman-teman yang mau lebih suka membaca, aku sudah sediakan juga linknya. Nanti teman-teman bisa buka linknya saja. Kenapa begitu? Karena nanti di dalam tulisan ini banyak sekali gambar dan juga skema-skemanya, sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan skema ini, tabel ini maksudnya untuk kepentingan teman-teman ketika teman-teman memiliki perdagangan emas. Nah, kita langsung ya masuk ke bagian yang pertama, yaitu pajak penghasilan. Di mana semuanya tulisan ini sebenarnya adalah ringkasan dari PMK nomor 48 tahun 2023. Nah, teman-teman aku sarankan banget teman-teman coba untuk membacanya betul-betul dan memahami secara mandiri khususnya untuk peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023 ini. Tetapi bagaimanapun aku coba untuk ringkaskan dan informasikan dengan kata-kata yang teman-teman bisa lebih pahami dengan mudah. Oke, jadi kita akan lihat di sini bahwa PPh dalam industri emas khususnya PPh pasal 22 memiliki karakteristik khusus yang perlu dipahami oleh setiap pengusaha. Nah, dikatakan di sini adalah tarif PPh-nya adalah pasal 22 yaitu dipungut atas penyerahan emas perhiasan dan emas batangan adalah sebesar 0,25% dari harga jual atau penggantian. Ini berlaku untuk transaksi antar pengusaha emas, misalnya dari pabrikan ke pedagang atau sebaliknya, sebab untuk konsumen akhir pemungutan ini tidak dilakukan. Nah, teman-teman yang harus teman-teman pahamin adalah ketika teman-teman memiliki perdagangan emas seperti ini, maka teman-teman dikenakannya itu PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu bersifat tidak final. Nah, PPh pasal 22 seperti yang teman-teman ketahui bahwa ini adalah PPh yang dikenakan atas kegiatan tertentu ataupun industri tertentu. Nah, salah satunya adalah emas ini. Nah, di dalam PPh pasal 22 yang kita pahamin di sini, ini nilainya betul kecil 0,25%, tetapi ingat teman-teman, tetapi kan harga jualnya juga tinggi. Jadi teman-teman harus betul-betul aware dari sini ketika teman-teman bertransaksi, terus kemudian teman-teman lihat ini ada penjualan emas ataupun penyerahan emas, maka ketika teman-teman bukan penyerahannya kepada konsumen akhir, teman-teman udah harus aware nih bahwa ini ada potongannya. Jadi jangan sampai teman-teman tidak melakukan pemotongan. Loh, saya bukan pedagang emas. Nah, kalau bukan pedagang emas ataupun pengusaha emas, baik itu pabrikan. Jadi, pengusaha emas itu adalah pabrikan ataupun pedagang emas itu sendiri. Nah, kalau di luar daripada pengusaha emas itu, terus kemudian membeli emas, ya kita jangan lakukan pemotongan, sebab kita tidak berhak untuk melakukan pemotongan. Yang berhak melakukan pemotongan itu hanya pengusaha emas itu sendiri gitu ya, baik itu pabrikan maupun pedagang emas itu. Nah, tadinya seperti tadi sudah disebutkan sifatnya itu tidak final. Jadi ketika teman-teman melakukan pemotongan, misalnya teman-teman ada penyerahan kepada pabrikan. Nah, ketika teman-teman dapat bukti potong, jangan itu nggak disimpan. Nah, teman-teman simpen, terus kemudian nanti itu akan digunakan nanti di akhir tahun teman-teman. Dan kemudian berikutnya yang tadi sudah dikatakan bahwa pihak yang dikecualikan itu adalah yang pertama adalah konsumen akhir. Ya, kalau teman-teman sebagai pedagang emas, kemudian juga pabrikan yang melakukan penjualan langsung ke konsumen. Nah, teman-teman tidak berhak untuk melakukan pemotongan karena itu dikecualikan. Bukan hanya ke konsumen akhir, tetapi juga untuk para wajib pajak yang punya SKB, surat keterangan bebas, baik itu orang pribadi maupun itu untuk badan. Nah, juga untuk para wajib pajak UMKM yang menggunakan PPh final. Nah, ketika teman-teman bertransaksi dengan mereka, teman-teman jangan lakukan pemotongan untuk PPh dua-duanya. Nah, kemudian ketika teman-teman lihat di sini,
kita lihat ya, kalau kita lihat di sini kan PPh final kita udah tahu, jadi kita bisa lewatin saja untuk hal ini ya. Nah, kita lebih arahnya untuk betul-betul PPh atas penyerahannya nih sekarang. Penyerahannya itu dibagi jadi 2 teman-teman, ya. Ada yang pabrikan emas, ada juga yang pedagang emas. Nah, kalau pabrikan emas gimana? Yaitu wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual atas penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan emas, perhiasan lainnya atau pedagang emas perhiasan. Pokoknya penyerahan selain pada konsumen ataupun wajib pajak yang non dikecualikan, maka teman-teman harus melakukan pemungutan gitu ya. Nah kemudian kalau untuk pedagang emasnya gimana? Wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% sama ya dari harga jual juga nih atas penyerahan emas perhiasan termasuk yang rusak ataupun patah atau emas batangan kepada pabrikan emas perhiasan atau pedagang emas perhiasan lainnya. Jadi teman-teman ketika teman-teman sebagai pedagang emas, teman-teman memberikan kepada pabrikan untuk dibuat atau dilakukan yang lain, modifikasi dan sebagainya. Nah, teman-teman harus kenakan 0,25 ini ya. Kita juga harus pahamin, jadi bukan pengusaha emas ini bukan hanya terkait dengan penyerahan barang, tetapi juga mereka bisa melakukan penyerahan jasa. Nah, jasa terkait emas ini dipotongnya tuh bukan dua-dua, tetapi tergantung siapa yang melakukan penyerahan. Jadi kalau yang melakukan penyerahan jasanya ini adalah orang pribadi, misalnya contoh pedagang emasnya masih menggunakan nama pribadi mereka gitu ya. Nah, artinya nanti si pedagang emas ini dikenakan 21 gitu ya. Begitu juga kalau yang nyerahin adalah bentuk badan maka dikenakan PPh 23. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama ada penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri ke pedagang nih, ya, ke pedagang emas maksudnya. Nah, PTA ini menyerahkan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada Tuan B, ya. Tadi dikatakan bahwa si Tuan B ini sebenarnya toko emas, tapi masih menggunakan nama pribadinya dengan total seharga 1 miliar. Berapa PPh dua-duanya? Gampang ya teman-teman, jadi cuman kali aja 0,25. Nah, terus kemudian teman-teman udah dapat nih 2.500.000. Nah, itu teman-teman sudah harus lakukan bikin bukti potong, lakukan penyetoran ke kas negara dan laporin. Karena sekarang kan semuanya pakai unifikasi ya. Nah, contoh yang kedua gimana? Penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri ke konsumen akhir. Nah, tadi kan yang udah dibilang katanya kalau yang dikecualikan tuh mulai dari apa? Mulai dari wajib pajak UMKM, wajib pajak yang memiliki SKB, ada juga wajib pajak yang konsumen akhir. Nah, kalau konsumen akhir itu punya karakteristik itu dikonsumsi langsung gitu ya, bukan untuk kegiatan usahanya. Nah, satu syaratnya yang dikatakan konsumen akhir itu ya seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita berasumsi bahwa kalau nanti digunain misalnya contoh ini misalnya kita punya toko bahan kue misalnya gitu ya. Nah, ataupun, toko furniture gitu ya. Nah, toko furniture itu kalau kita jual biasa kan ya ke konsumen akhir gitu ya. Tetapi kalau ada satu perusahaan yang membeli untuk jasa desain interior dia, jadi interiornya juga dimasukin untuk, produk-produknya, ya itu bukan konsumen akhir. Jadi itu harus dibikinlah faktur pajak biasa. Nah, tadi teman-teman kita balik lagi ketika ini ada contoh, yaitu penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri ke konsumen akhir. Nah, artinya PTA ini menyerahkan emas perhiasan hasil produksinya ke konsumen akhir nih, dengan total harga jual sebesar 500 juta. Nah, perhitungannya gimana PPh-nya? Nggak ada, karena kan itu dikecualikan gitu ya. Nah, kemudian contoh untuk pedagang emas nih. Jadi kalau pedagang emas ini punya karakteristik yang berbeda dengan pabrikan ya, tetapi khusus untuk PPh 22 dia punya kepersamaan ya. Jadi contohnya Tuan B ini menyerahkan emas perhiasan ke pabrikan emas perhiasan nih. Nah, artinya ya udah langsung potong 0,25% dari nilai transaksinya. Nah, contoh yang kedua penyerahan emas batangan ke pabrikan. Jadi Tuan B menyerahkan emas batangan kepada PTA dengan total harga jual sebesar 600 juta. Nah, perhitungannya gimana? Ya udah 0,25 aja kali 600 juta. Nah, selesai gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh 3 penyerahan emas perhiasan ke konsumen akhir juga sama, itu dikecualikan sehingga PPh dua-duanya itu jadi nol. Berapapun nilainya, yaitu nilainya jadi nol gitu ya. Jadi tidak ada pemotongannya untuk PPh 22. Nah, teman-teman, itu dulu untuk terkait dengan pemotongan PPh 22, yaitu untuk terkait dengan perdagangan emas, baik itu dari pabrikan ataupun dari pedagang emas itu sendiri. Oke, teman-teman, itu dulu. Nanti kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu terkait dengan PPN-nya.